Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok pertama ingin mempresentasikan chapter 7, yaitu beranggota ada Wahyu Adil Nugroho, Sadam Afif, Farhan Anzani, dan saya Tika Ikuswandari. Yang pertama, nilai ekonomi dari buku perbankan yaitu manajemen kesenjangan standar memiliki banyak kelemahan. Kesenjangan tidak disesuaikan dengan cakrawala panjang dan mengukur resiko dalam jangka waktu terbatas. Apakah bank memiliki komitmen yang sangat panjang atau tidak? Mereka tidak dapat menghitungkan risiko opsional yang tertanam dalam produk perbankan. Mereka juga hanya perkirakan sensitivitas aktual dari pendapatan bunga bersih terhadap guncangan pada suku bunga selama satu periode. Nilai ekonomi dan sensitivitasnya yaitu portofolio perbankan panjang dalam pinjaman dan kekurangan pembiayaan. Dan nilainya adalah nilai bersih dari aset dan kewajiban. Penilaian portofolio perbankan menghadapi banyak konseptual dan praktis tantangan. Pinjaman dan deposito tidak diperdagangkan, tidak ada harga untuk aset ini. Dan penilaian butuh kelatihan mark to market, baik pinjaman perbankan dan deposito menyelamatkan opsi yang diberikan kepada pelanggan. Dan penilaian harus dikurangi dengan nilai opsi ini. Pinjaman juga terkena resiko kredit pinjam yang terdapat pada nilai mereka, mengingat arus stokastik, statistik aset dan kewajiban perbankan. Latihan penilaian tidak sederhana. Sebuah kerangka kerja yang diperluas diusulkan dalam bab 8 yang secara konseptual dapat mengatasi kesulitan-kesulitan ini. Fokus bab ini bukanlah nilai, tetapi lebih pada kepekaan nilai terhadap guncangan suku bunga. Penyesuaian risiko kredit untuk penyimpan kurang menariknya dalam konteks ini, tanda-tanda nilai pasar dari pinjam berisiko kredit dapat diperoleh dengan mendiskontakan arus kas kontraktualnya pada tingkat berisiko, menambah tingkat bebas risiko spread kredit yang sesuai dengan kualitas kredit. Selanjutnya saya akan presentasikan lanjutan dari Tika. Habis itu dalam praktiknya untuk satu-satunya tujuan pengukuran risiko sensitivitas adalah bunga lebih dari nilai itu sendiri. Berdasarkan pandangan ini tidak perlu menyesuaikan nilai pinjaman untuk risiko kredit karena risiko kredit dijaga konstan ketika menilai pengaruh guncangan pada bunga tarif. Mengabaikan risiko kredit berarti bahwa pendiskontoan dilakukan dengan tarif bebas risiko. Asumsi yang mendasarinya adalah bahwa sensitivitas nilai yang tidak disesuaikan untuk risiko kredit adalah proksi yang dapat diterima dari sensitivitas nilai wajar aset berisiko kredit. Asumsi masuk akal jika spread kredit kecil dan tidak tergantung pada guncangan suku bunga menggunakan sebuah kurva bebas risiko juga berarti bahwa seluruh spread antar tingkat pelanggan dan tingkat bebas risiko termasuk spread kredit diperoleh oleh bank yang berlaku untuk pinjaman yang tidak gagal bayar. Pendekatan ini memiliki manfaat besar karena kurva suku bunga tunggal dapat digunakan untuk semua aset dan utang daripada membedakan tarif dengan risiko masing-masing item. Selanjutnya itu dalam berikut EV
menunjuk nilai neraca menggunakan kurva referensi yang relevan untuk bank. Kurva tingkat bunga referensi untuk bank menggunakan tingkat LIBOR di bawah 1 tahun dan kurva swap untuk jatuh tempo yang lebih lama. Suku bunga LIBOR adalah suku bunga yang berlaku untuk yang terkenal bank lebih dari 1 tahun. Kurs referensi adalah swap yang menukarkan LIBOR dengan tarif tetap. Kurva swap dibuat dari tingkat swap tetap untuk berbagai jatuh tempo. Tingkat bunga swap adalah kontrak pertukaran pembayaran bunga pada tingkat bunga tetap. Tingkat swap dengan tingkat bunga pengembangan pembayaran pada tingkat antar bank LIBOR. Swap fixed rate digunakan sebagai reference rate dan dianggap hampir bebas risiko karena tidak termasuk penyebaran kredit dari utang pasar seperti obligasi yang mengkompensasi investor untuk risiko kredit utang sebaliknya. Tingkat swap tidak didanai sejauh mereka tidak memerlukan pertukaran pokok antara pihak-pihak kecil, namun menanamkan spread kecil di angka treasury bank yang berpartisipasi untuk mendapatkan tingkat swap. Sebuah bank perlu minjamkan tingkat LIBOR antar bank untuk melakukan swap antar bank. Seperti itu transaksi pinjam meminjam yang membawa spread kredit dari bank berperingkat tinggi. Selanjutnya yang terakhir itu ada nilai ekonomi dan pendapatan bunga bersih. Secara intuisif, EV harus menjadi ukuran kinerja jangka panjang jika nilai aset adalah di atas nilai nominal. Itu berarti pengembalian mereka di atas harga pasar, situasi normal jika pinjaman menghasilkan spread di atas harga pasar. Jika deposito membayar lebih rendah dari harga pasar, nilainya di bawah nilai nominalnya. EV positif karena aset dinilai di atas par dan di kewajiban di bawah par. Nilainya harus meningkat dengan besarnya spread pinjaman dan deposito relatif untuk harga pasar. Dapat dilihat pada contoh bahwa EV dihitung dengan konvensi di atas adalah berhubungan langsung dengan aliran nil periodik. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wahyu Adil. Oke, di sini saya akan lanjutkan presentasi dari teman saya. Ini ada contoh dari neraca bank. Contoh neraca bank yang pada tabel yang di sebelahnya itu pada tabel 2021. Tingkat pasar saat ini adalah itu 4%. Untuk kesederhanaan, kurva tingkat bunga datar digunakan yang tidak direstriktif. Bank ini memiliki utang 1 tahun dengan spread 1% di atas harga pasar atau 6%. Tingkat utang itu ditetapkan untuk satu periode dan diatur ulang setelahnya. Ketika hal itu diperpanjang untuk mencocokkan jatuh tempo yang lebih lama dari asetnya. Pinjaman ini juga itu memiliki jatuh tempo selama 3 tahun dan tingkat tetap kontraknya itu 7% atau 3% di atas tingkat pasar. MII ini kebal terhadap perubahan suku bunga untuk tahun pertama saja dan diatur ulang pada tingkat baru untuk tahun kedua dan ketiga. Jika ada kejutan pada suku bunga setelah periode pertama, biaya bunga utang itu diatur ulang kembali. Akan tetapi tingkat pinjaman tetap tidak berubah. EV ini tuh mendiskon semua arus kas hingga final cakrawala. Pada akhir periode ketiga, pinjaman dan hutang itu dapat dilunasi. Contohnya tabel di sebelahnya. Pada tabel sebelahnya itu mallnya itu pada aset sebesar 1.000 dan liabilities-nya 900. Dan fixed rate-nya itu sudah 7% dan 5%, dan maturity-nya itu selama 3 tahun. Dan yang 5% itu selama 1 tahun. Tabel 7.2 ini itu menunjukkan saldo aset dan kewajiban pada akhir periode dan arus kas yang sesuai.
Pada gambar di sini itu yang pertama itu ada outstanding, pertama outstanding balance. Outstanding balance itu ada 0, 1, 2, 3. Terus asetnya di sini sebesar 1.000, yang satu juga 1.000, yang dua 1.000, yang ketiga adalah 0. Dan liabilities-nya sebesar 900 sampai 2 juga 900, 900, dan yang ketiga tetap 0. Terus cash flow itu terdapat ada aset flow yang 0 juga, semuanya 0, dan total 1.000, liability flow-nya 0, itu minus 900, kemudian kita jumlah semuanya dan dapat muncul net capital flow yang sebesar 100. Selanjutnya pada tabel 7.3 ini itu menunjukkan perhitungan pada arus kas bunga bersih. Jika tidak ada perubahan minat suku bunga, baik pendapatan bunga maupun biaya bunga, itu adalah konstan dari satu periode ke periode berikutnya. Mereka itu dihitung dari saldo pada awal tiap periode. Perhitungan EV ini itu menjumlahkan nilai sekarang dari arus utama menjadi bunga mengalir. Faktor diskon dihitung dengan kurs pasar 4%. Nilai sekarang dari alin arus yang menggabungkan arus bunga dan arus modal adalah EV 158,3 pada tabel 7.4. Ini itu meringkas nilai sekarang dari arus bunga dan arus pokoknya. Nah, kita contoh tabel di sampingnya itu ada interest revenue and cost at T using balance as of T min I. Ada revenue-nya sebesar 70, dan cost-nya sebesar 45. Terus NII-nya totalnya jadi 25. Kemudian akan dilanjutkan oleh kawan saya. Silakan.